Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang 6 waktu yang membuat anak muda kita bahagia, atau 6 momen berkesan bagi anak muda kita. Ya. 6 waktu yang paling berkesan bagi anak-anak muda kita. Baik, kita bahas pembahasan ini dari kitab Dr. Mustafa Abu Sa'ad yang berjudul Al-Murahiq Al-Muz'ijun, para anak muda yang membuat bingung orang tua. Ya, para anak muda yang membuat onar. Ya. Baik, kita berada di halaman 102 dari kitab tersebut. Ajmal lahdhatin fi hayatil murahiq. Ya, pembahasannya berkaitan dengan waktu yang paling berkesan dalam kehidupan anak muda kita. Ajraitu ba'dha ad-dirasati ala syarihatin kabiratin minal murahiqin. Saya melakukan beberapa studi penelitian terhadap banyak anak muda. Jumlah mereka banyak. Litasjili ajmali lahdhatin wa afdali mauqifin marra bil murahiq. Ya, untuk mendapatkan hasil penelitian tentang kapan waktu yang paling berkesan ya, yang pernah lewat dalam kehidupan para anak muda tersebut. Fakana minal ijabat kal'ati. Di antara jawaban mereka sebagaimana yang ada dalam bagan berikut. Baik, kita mulai dari nomor 1 yang paling atas. Ya, yaitu indama aqumu bi'amalin muayyanin fayushajji'uni wa yaqulu li abi amalun ra'i mumtaz. Ya. Ketika aku melakukan suatu tindakan atau ketika aku menyelesaikan suatu permasalahan, ya, saya mendapatkan motivasi dari orang tuaku. Saya senang sekali kalau orang tuaku itu mengatakan, Masya Allah, ini luar biasa sekali yang kamu kerjakan. Ya. Masya Allah, mumtaz, ya, 100. Ya. Kalau bahasa kita bisa mengatakan good job, ya. Masya Allah, bagus, ya, sip, mantap, ya, itu kalau di bahasa Indonesia kan. Ya,
mereka anak-anak muda ini suka sekali dengan kalimat-kalimat seperti itu. Karena mereka akan merasa, wah ternyata pekerjaanku bagus. Wah ternyata orang tuaku memberikan apresiasi. Wah aku jadi lebih semangat nih. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat membahagiakan bagi para anak muda. Dimotivasi, diapresiasi. Ya, baik. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah apresiasi anak-anak muda kita. Apa yang bisa diapresiasi selama itu apresiasi yang jujur, ya, dari lubuk hati kita yang terdalam, ya, maka itu akan bermanfaat. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu memberikan motivasi-motivasi entah langsung ataupun tidak langsung, ya. Beliau terkadang mengatakan man arada an yaqra'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzila falyaqra' ala qiraati ibnu ummi abdin. Barang siapa yang pengen membaca Al-Qur'an murni, ya, masih fresh sebagaimana saat diturunkan, hendaknya dia membaca dengan bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Itu muji Ibnu Mas'ud secara tidak langsung. Ya. Dan Ibnu Mas'ud senang pasti kayak gitu. Ya. Pasti senang. Ya. Misalkan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan seingat saya Abu Bakar ketika itu ada di majelis, dan sabda ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha khayyara abdan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba bainad dunya wa ma indahu, antara dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Fakhtaral abdu ma indallah, maka hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nangis sendiri. Para sahabat yang lain tidak nangis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bukan Abu Bakar yang ngeliwatin, karena memang saat itu sedang bermajelis, Nabi naik ke atas mimbar, ya. Jabir yang meriwayatkan, Abu Bakar nangis, ya. Para sahabat bertanya-tanya, ini kakek-kakek ini ngapain nangis sendiri, ya. Kayaknya nggak ada yang sedih, tapi ngapain nangis, ya. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min amanin nasi alayya fi malihi wa nafsihi, ya, Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Sesungguhnya orang yang paling rela berkorban untukku pada harta dan jiwanya adalah Abu Bakar, anaknya Abu Quhafah. Ya. Laula anna Allah qad ittakhadhani khalilan, seandainya Allah tidak menjadikan aku sebagai khalil, ya, kekasih satu-satunya. Ya, jadi ada namanya khalil, itu artinya kekasih satu-satunya. Dan seseorang hanya bisa memiliki satu khalil, ya, hanya bisa memiliki satu khalil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Allah sebagai khalil, dan Nabi mau, gitu ya. Laula anna Allah qad ittakhadhani khalilan, seandainya Allah tidak menjadikanku sebagai khalil, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, pasti aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai khalilku, sahabat satu-satu yang paling berkesan bagiku, ya, sahabat nomor satuku, ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang apa? Sedang memotivasi, sedang mengapresiasi, memberikan simpati dengan jasa-jasa Abu Bakar yang sudah sangat banyak, untuk setidaknya bisa ngeneng-ngeneng, bahasa Indonesianya apa? Ya, menghibur Abu Bakar yang sedang sedih. Sedang sedih kenapa Ustadz? Ya, sedang sedih karena Abu Bakar tahu bahwa kalimat Nabi ini menandakan umur Nabi tidak akan lama lagi. Ya, Nabi akan segera wafat, makanya beliau sangat sedih sekali. Ya, sangat sedih sekali. Jadi kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat tasjih itu sangat bagus sekali diberikan kepada anak-anak kita. Mereka sangat senang sekali. Bahkan yang sudah tua diapresiasi itu senang sekali. Bahkan suami istri ngapresiasi itu hukumnya wajib, ya. Kalau makanannya kasinan tetap aja bilang enak,
Ya, kalau masakannya kurang asin tetap aja bilang enak, tinggal kita minta tolong, Bu, minta tolong ambilin air panas sedikit. Ya, kita tambahin lagi, artinya kasinan gitu ya. Ya, minta ambilin garam lagi, artinya kurang asin, tapi tetap Masya Allah enak. Ya, bisa minta tolong ambilin garam lagi, Bu. Ya, tambahin garam kalau kurang asin. Itu sudah membuat bahagia gitu ya. Tapi kalau mencela makanan, Nabi SAW melarang, itu haram perbuatan itu. Makanan ini ndak enak, tersinggung itu istri kita, ya sudah masak, capek-capek ke pasar beli sayur, udah dimasakin, tinggal makan aja komentarnya nggak enak. Ya, jadi kalimat-kalimat motivasi itu disukai oleh siapapun, ya umur berapapun. Dan kalimat-kalimat celaan yang sifatnya merendahkan itu tidak disukai siapapun, berapapun umurnya, gitu. Ini kalimat atau momen pertama yang sangat berkesan bagi para anak muda. Dimotivasi, diapresiasi sama seseorang. Ya, kalau kita melihat contoh dari Nabi SAW ya sangat banyak sekali. Ya, sahabat-sahabat yang mendapatkan apresiasi dari Nabi, pujian-pujian dari Nabi, ya sangat banyak sekali. Baik. Kemudian kita masuk ke kondisi kedua, ya. Waktu kedua yang paling berkesan bagi para anak muda. Dikatakan di sini, indama asma'u min walidi ibarah hadzal libas alladzi tartadihi anikun. Ya. Momen paling berkesan pada diriku adalah ketika, ya, kedua orang tuaku berkomentar terhadap pakaianku. Ya, beliau mengatakan, pakaian yang kamu pakai bagus sekali, elok sekali. Ya, saat itu akan menjadi momen yang sangat berkesan bagi anak-anak. Ya, artinya anak-anak merasa, wah ternyata aku sudah bisa milih pakaian sendiri. Ya, wah ternyata aku sudah bisa mencocokin warna baju dan warna celana gitu ya. Bahkan saya sendiri aja kadang masih bingung ini ya. Milih sarung sama milih baju kadang harus dipilihkan sama istri. Ya, mungkin wallahu alam itu mungkin kelemahan dari seorang laki-laki. Apakah semua laki-laki seperti itu saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau milih sarung sama milih baju ndak bisa pas gitu ya. Ya bisa bolak-balik warnanya. Tapi ketika kita bisa milih baju sendiri, kemudian dikomentari sama istri, jadi saya aja dikomentari sama istri, wah bagus, pas ya, bajunya yang dipilih sama sarungnya pas gitu, wah itu bahagia ya. Apalagi anak-anak kita, mereka ketika milih celana, milih baju kok dikomentari sama bapak ibunya pas tanpa bantuan bapak ibunya, itu momen yang sangat berkesan ya. Sekali lagi ini kembali kepada motivasi, pujian, apresiasi, simpati lagi. Ya, kembalinya ke situ. Bukan celaan, bukan hinaan, bukan perendahan. Ya, kembalinya ke alasan lagi. Baik, kemudian yang ketiga kita baca di sini. Indama agdobu wa atasarrafu bisu'in wa ya'fu anni walidi wa yusamihuni wa yakbalu i'tidhari. Ya, momen yang paling berkesan bagiku adalah ketika aku marah atau aku melakukan perbuatan salah, tapi kedua orang tuaku memaafkanku dan menerima ya, permohonan maafku. Itu momen yang paling berkesan bagi diriku. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang anak melakukan sebuah tindakan salah, di dalam pikirannya mesti aku nanti kena marah. Ternyata bapak ibunya memaafkan kesalahan tersebut, mengatakan tidak apa-apa nak, ya ini suatu hal yang biasa, tidak apa-apa nak, bapak ibu maafkan. Ya.
Kalimat ndak apa-apa itu aja udah bagus sekali. Ndak apa-apa. Nah, sini. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, itu momen yang paling berkesan. Ya, dan itu adalah sifat rahmat yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap umatnya bikin kesalahan, Nabi memaafkan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Ya. Dengan berkat rahmat Allah, kamu bisa lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu keras, hatinya kasar, pasti mereka lari dari kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dah, maafkan mereka aja Muhammad. Ya, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka Muhammad. Ini sifat yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada umatnya bikin kesalahan. Ya. Dan itu adalah momen yang paling berkesan. Ya. Makanya kalau kita baca cerita di perang Tabuk juga ada orang-orang munafik 70-an orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta maaf, menyampaikan udurnya, mohon maaf Nabi kami nggak ikut. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak apa-apa, semoga besok lebih baik lagi. Ya, semoga Allah mengampuni kamu. Nabi cuma bilang gitu. Ya, coba lihat riwayat hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang sangat panjang itu di momen ketika Nabi sudah pulang dari Tabuk dan orang-orang munafik datang. Ya, sudah orang munafik yang datang. Nabi tahu itu munafik. Ya, Nabi tahu itu bohong gitu ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan, ya, tidak apa-apa. Semoga besok lebih baik lagi dan semoga Allah mengampuni kamu. Dimohonkan ampun. Itu pengennya ya setidaknya jadi momen berkesan lah bagi orang-orang munafik. Harapannya ya suatu saat mereka bisa bertaubat dan kembali kepada Allah gitu ya. Ya, ini berkesan momen-momen seperti ini. Ya, enggak apa-apa. Semoga besok lebih baik lagi. Ya, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semua. Kalimat yang bisa dicontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mintakanlah ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, momen berkesan ketiga. Berikutnya momen berkesan yang keempat dari para anak muda kita. Dikatakan di sini, fa'ana akunu sa'idan indama nakhruju fi rihlatin wa yaqulu li abi anta qaidu hadhir rihlah. Ya. Kata anak ya yang diwawancarai atau diberikan kuisuiner ya. Ya itulah maksud saya. Kok saya jadi lupa? Ya, saya coba cari Google dulu ya. Ya. Kuesioner ya. Kuisioner ya, baik. Kuisioner ya. Jadi di antara jawaban anak-anak yang diberikan kuisioner oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad yang keempat adalah, aku ini sangat bahagia sekali ya ketika keluar ya untuk pergi rekreasi misalkan atau jalan-jalan kemana, kemudian bapak itu bilang sama aku, kamu yang memimpin perjalanan ini. Ya, kamu atur jadwal sholatnya kapan dan kamu atur kira-kira kita akan makan di mana. Wah, itu anak muda senang sekali tuh. Diberi tanggung jawab itu malah senang gitu ya. Sesuatu yang luar biasa. Kadang ya nggak habis pikir kok bisa senang gitu ya. Diberi tugas kok malah senang. Ya. Tapi memang ya betul gitu ya. Diberi tugas seperti ini terutama bagi anak-anak koleris ya yang suka memimpin ya senang gitu ya. Tinggal nanti anaknya pas atau enggak gitu aja. Kalau memang anaknya pas ya biasanya anak senang. Kalau anaknya masih minderan, setidaknya ini bisa menjadi latihan untuk mereka agar bisa memimpin. Ya, bagus tetap insyaallah ya. Antaka idu hadhirlah. Kamu adalah pemimpin dalam perjalanan ini. Ya.
Kemudian nanti ya kita kasih fikihnya jadi pemimpin, ya amirul safar, menentukan waktu sholatnya, menentukan makan di mana, kapan makannya dan lain sebagainya, ya. Ini berkesan bagi anak-anak, terutama ini anak laki-laki. Ya anak perempuan mungkin bisa kita ambilkan dari buku yang lain seperti di buku Kaifa Turabbi Abna'ak. Ya anak-anak perempuan kadang suka diberikan tugas misalkan ngatur keuangan. Ya itu juga suka ya. Adik, ini adalah ATM untuk keuangan kita bulan ini. Ada uang sekian juta di sini, 1 juta misalkan atau 1,5 juta misalkan. Tolong aturkan ya kita makan apa saja 1 bulan ini. Ya, kalau bisa 1,5 ini anggarannya bisa pas, tidak kurang tidak lebih. Ya, mungkin itu bagi anak wanita juga bisa gitu ya. Dan bahagia mereka diberikan tugas-tugas seperti ini tuh senang gitu ya. Ya, karena memang pada diri manusia itu pengennya bisa bermanfaat untuk orang lain itu secara naluri dasar. Baik, kemudian yang kelima, mohon maaf. Ya, kapan momen yang berkesan bagi para anak muda yang kelima? Dikatakan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad, indama yushairuna abauna bi annana kibarun wa yu'amilunana ala annana kibarun wa natahammal al-mas'uliyata. Momen berkesan kami adalah ketika kedua orang tua kami menganggap kami itu sudah dewasa, memperlakukan kami sebagai orang dewasa yang bisa memikul beban tanggung jawab sendiri. Itu adalah momen yang membahagiakan, ya. Bisa dipercaya, punya beban tanggung jawab, ya. Anak-anak kalau nggak diberi beban tanggung jawab, bisa jadi nanti tidak mandiri juga bisa, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanan disiapkan sama bapak ibunya, cucian dicucikan sama ibunya, mandi masih diatur sama ibunya, sholat masih diatur sama ibunya. Ya kan kita ndak kepengen wis dewasa sholat isi diatur kan ibu le sholat, ya nduk sholat, padahal udah dewasa. Ya maka sejak dari kecil, ya bahkan sejak umur 2 sampai 4 tahun pun anak-anak sudah belajar bertanggung jawab atas mainannya sendiri. Ya kalau bisa nanti semakin dewasa nyuci piring sendiri, ya maka itu bagus gitu ya. Dan anak-anak lebih suka yang seperti itu daripada dibantu terus gitu ya. Kita bantu ketika mereka sudah tidak bisa, ketika sudah kewalahan. Kita datang sebagai pembantu atau yang membantu maksud saya, maka itu akan berkesan juga, ya. Datang untuk membantu itu berkesan. Plus memberikan tanggung jawab itu juga momen yang sangat berkesan juga. Baik, ini yang kelima. Kemudian sekarang yang keenam, yang terakhir momen berkesan bagi para anak muda. Dikatakan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad, indama aqumu bi amalin muayyanin fayaqulu li abi au ummi anta mauhubun anta mubdiun anta abqariyun, ya. Ya, momen keenam yang berkesan bagi anak-anak adalah ketika anak-anak melakukan suatu tindakan, ya, suatu perbuatan, kemudian bapak atau ibunya, kata anak itu, mengatakan anta mauhubun, kamu anak yang berbakat. Anta mubdiun, kamu kreatif. Anta abqariyun, kamu yang memang luar biasa, ya, bisa menemukan banyak hal yang tidak dipikirkan sama orang-orang. Wah, itu bagus itu. Sangat berkesan bagi anak-anak. Kamu kreatif. Kamu memang berbakat, ya. Kamu memang luar biasa. Ya, kembali lagi ke ucapan-ucapan positif
ya, dan kalimat-kalimat yang sifatnya motivasi, apresiasi, dan simpati kita. Ya, ini sangat berkesan bagi para anak muda. Baik, terus alasannya kenapa? Ya, di sini dikatakan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad, kenapa kok 6 tadi? Apa saja tadi itu? Ya, kalimat ini ya, kalimat motivasi, kemudian pujian ketika tepat memilih baju, kemudian yang ketiga kalau salah ya atau marah dimaafkan sama orang tuanya, ya. Dan kalau minta maaf ya diterima permohonan maafnya. Kemudian yang keempat dijadikan pemimpin safar. Yang kelima dianggap sudah dewasa. Dan yang keenam dipuji bahwasannya dia adalah seorang yang berbakat, kreatif, dan calon penemu-penemu masa depan misalnya. Itu sangat berharga bagi mereka. Nah, di sini ada pertanyaan dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad ya. Wasu'alu limadza kanat hadhihi lahadhat? Pertanyaannya, kenapa saat-saat ini atau momen-momen ini min ajmali wa afdhalil mawaqifi ladal murahiqin, bisa menjadi momen terindah, momen yang luar biasa bagi para anak muda itu. Kenapa? Ya, apa rahasianya? Ya. Baik, kata beliau, li'annal murahiq fi hadhil marhalah al-umuriyah yabahathu an taqdirid dzat. Ya. Karena di fase umur-umur muda ini mereka mencari harga diri. Ya. Jadi harga diri itu sudah dicari sama para anak muda. Dulu di masa kecil lah enggak masalah lah harga diri gitu ya. Bahkan anak kurang dari 6 tahun atau 7 tahun ya kadang harga diri ya enggak terlalu dipentingkan gitu ya. Dalam artian orang tuanya mau menceramahin, nasehatin, mau marahin ya anak cuma diam aja. Tapi kalau sudah mulai dewasa dinasehatin, pamit anaknya. Enggak mau saya dengar kayak gini. Ya. Gitu. Direndah-rendahin enggak mau pasti. Marah-marah anak-anak. Kenapa? Karena dia sudah mempertahankan harga dirinya. Jadi anak muda itu sudah mulai mencari harga diri. Wa antakwini syakhsiyati, membentuk kepribadiannya. Ya, mulai membentuk. Oh, aku tuh punya identitas kayak gini loh aku tuh. Ya, itu sudah mulai dibentuk sama anak-anak muda. Ya. Fakullu man yuqaddiru dzatahu. Maka barang siapa yang bisa memberikan atau menghargai harga diri dari anak-anak muda, wa yashamu bi ijabin fi takwini syakhsiyatihi, dan bisa menjadi pengisi-pengisi positif dari kepribadian anak, wa isy'arihi bi annahu insanun lahu qimatun, dan dia bisa menjadi seorang manusia yang berharga, wa amalahu lahu ahamiyatun, dan tindakan-tindakan dari anak muda itu penting ya. Merasa bahwasanya dia bermanfaat. Takunul alaqatu bainahu wa bainahu qawiyah. Maka hubungan orang itu dan orang tersebut akan kuat gitu ya. Ya ibaratnya kalau anak sama bapak ya kita anggap si A ini anak, B itu bapak ya. Apabila bapak itu bisa menghormati harga diri anak, bisa membantu anak membangun kepribadian dan identitas dirinya dengan positif, bisa memberikan perasaan bahwasannya sang anak adalah seorang manusia yang berharga, apa yang dilakukan oleh anak adalah sesuatu yang penting, maka hubungan orang tua bapak dan anak ini akan kuat. Fa idza kanat hadhil kalimat wa tilkas sulukiyat tazidu min quwwatil alaqat. Berbeda dengan kejadian yang sebaliknya. Ya, apabila kalimat-kalimat tadi yang kita sebutkan 6 itu ya akan bisa menambah hubungan
dari orang tua dan anak, hubungan mereka semakin kuat. Fa inna naqidaha, maka yang sebaliknya, yungkisul alaqat wa yud'ifuha, ini akan melemahkan hubungan orang tua dan anak. Jadi hubungan orang tua dan anak ini akan lemah, ya ndak kuat lagi. Anaknya milih baju, alah baju ya kaya ngono to mas, malah dilokke, ya. Anaknya mengasih saran, Pak kita nanti makan di sini aja gimana Pak? Wes menengo ya, aku wae sing ngatur, ya. Anaknya melakukan sebuah tindakan tertentu, alah mau kaya ngono bapak ya iso, lah cuman seperti itu bapak juga bisa, ya. Direndah-rendahkan begitu, ya. Ndak ada apresiasi, ndak ada pujian, ya. Malah dihina-hinakan, ihanah, ya. Au tahqir, direndahkan, au ta'yir, disebut-sebut aibnya, au tadzkir bil akhta'i sabiqah, Pak mohon maaf ya Pak, mohon maaf saya salah lagi Pak, kamu itu memang suka berbuat salah, ingat nggak setahun yang lalu, malah diingetin dengan kesalahan yang masa lalu lagi, ya. Itu akan lemah, itu hubungan anak dan orang tua udah semakin lama semakin lemah. Walan tazidal alaqatu bil mali wala bi ghairihi, dan perlu dicatat baik-baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, hubungan anak dan orang tua itu kuat bukan karena harta ataupun yang lainnya. Hubungan kuat orang tua dan anak itu gara-gara perasaannya tadi, ya. Rasanya gimana? Saya itu menjadi orang yang berharga nggak di hadapan orang tuaku? Aku ini dianggap sebagai seorang yang punya kepribadian dan identitas enggak di sama orang tuaku? Apa yang aku lakukan ini berharga enggak sih sama orang tuaku? Bukan, nih tak kasih uang 1 juta sebulan ya, habisin ya. Ya. Kalau itu memang sebuah nilai tambah dari sisi-sisi baik tadi, akan bermanfaat. Tapi kalau kita sudah dihina-hinakan, direndah-rendahkan, minta maaf terus, diungkit-ungkit kesalahannya, dikasih uang banyak sebulan, tidak berharga, ya. Anak-anak tidak menganggap kita sebagai orang tua yang berkesan, ya. Wa inna ma tazidu bit takdir wal ihtiram, ya. Hubungan kuat antara anak dan orang tua itu akan terus bertambah ketika ada penghormatan terhadap anak, ya, dan penghormatan. Takdir dan ihtiram itu artinya sama. Ketika orang tua mampu menghormati dan memuliakan anaknya. Mungkin beda antara penghormatan anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak, tapi yang jelas dihargai, ya. Kalau salah dimaafkan, tidak dicela, tidak disebut-sebut aibnya, tidak disebut-sebut kesalahan-kesalahannya, tidak diungkit-ungkit kesalahannya. Ini akan memperkuat hubungan orang tua dan anak, ya. Baik, ini adalah pembahasan Dr. Mustafa Abu Sa'ad berkaitan dengan 6 waktu yang paling berkesan, ya, 6 waktu yang luar biasa yang dirasakan oleh para anak muda kita. Semoga kita semua ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan momen-momen berkesan, momen-momen luar biasa pada diri anak-anak kita. Semoga kita bisa menjadi seorang yang menghormati harga diri anak, bisa menjadi orang yang membangun kepribadian dan identitas anak ke arah yang positif, ya. Semoga kita bisa menjadikan anak-anak kita merasa berharga dan bahwa kehadiran mereka adalah sangat penting, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang memiliki hubungan erat dengan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, ya, dari orang yang suka merendahkan anak, meremehkan anak, mencaci maki anak, ya, mengungkit-ungkit kesalahan anak, karena hal ini bisa melemahkan hubungan kita dengan para anak kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua ayah bunda. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.